Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah Dasuki ala Umil Barahin. Kita telah sampai kepada perkataan hadza. Ifham hadza, pahamilah ini. Wa'lam, ketahuilah, annama dzakaruhu min annal ba'a fil basmalah muta'alliqatun bimahdhufin li'annal asla adamu ziyadah. Ketahuilah bahasanya apa yang mereka para ulama telah sebutkan min dari annal ba'a, bahasanya huruf ba fil basmalah pada kalimat bismillah itu muta'alliqatun, itu berhubungan bimahdhufin, dengan kalimat yang dibuang. Li'annal asla, karena hukum asalnya itu adamu ziyadah, itu tidak adanya tambahan. Jadi kesimpulannya para ulama bilang bahwasannya huruf ba yang ada pada lafadz bismillah itu berhubungan dengan kalimat yang dibuang. Alasannya karena huruf ba itu nggak bisa berdiri sendiri, sehingga ada kalimat yang dibuang. Contoh, kita mengucapkan bil kolami, dengan pena. Nah, kalimat bil kolami ini nggak akan bisa dipahami. Nah, supaya bisa dipahami, maka kalimat ini harus kita perkirakan sebelumnya ada kalimat yang dibuang. Misalnya aktubu bil kolami, kita perkirakan kata aktubu, aku menulis dengan pena. Nah, kalau ditambah dengan aktubu ini maka bisa dipahami. Begitu juga bismillah, kalau hanya bismillah saja ini belum bisa dipahami. Maka kita harus memperkirakan kalimat sebelumnya. Nah, ini baru bisa dipahami kalau kita perkirakan. Misalnya kita perkirakan abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, aku mengawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru bisa dipahami. Nah, begitulah yang dikatakan oleh para ulama. Huruf ba itu bisa dipahami itu ketika kita memperkirakan ada mahdhuf, kalimat yang dibuang. Wa yajuzu, dan boleh, ayakuna, adanya kalimat yang dibuang itu fi'lan, berupa fi'il, wa ayakuna isman, dan berupa isim, wa fi kulin, dan pada masing-masing berupa fi'il atau isim, imma amun, ada kalanya itu am, lafadznya itu am, ka abtadi'u, seperti abtadi'u, aku memulai, au ibtidai, atau permulaanku. Abtadi'u ini fi'il, kalau ibtidai ini isim. Au khosun, atau lafadznya itu khusus, seperti u'allifu. U'allifu ini aku mengarang, ini khusus. Au ta'lifi, atau karanganku, masalan contohnya seperti itu. Jadi kata beliau, boleh adanya kalimat yang dibuang itu berupa fi'il seperti abtadi'u, boleh juga berupa isim seperti ibtidai, dan boleh juga bersifat umum seperti aku memulai. Nah, memulai ini umum, bisa mulai makan, bisa mulai minum, bisa mulai nulis, dan yang lainnya. Dan juga boleh juga dengan kalimat yang khusus, u'allifu, aku mengarang. Wa fi kullin, dan pada masing-masing tadi, isim dan fi'il tadi, imma ayakuna muqaddaman au muakharan, adanya kalimat yang dibuang tadi itu boleh didahulukan atau boleh juga diakhirkan. Jadi boleh diawalkan dan boleh juga diakhirkan.
Contoh abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Ini yang diawalkan. Kalau yang diakhirkan bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Kesimpulannya, boleh kalimat yang dibuang tadi diletakkan di awal, boleh juga diletakkan di akhir, itu boleh. Wahada, dan ini idza kana al-mubtadi'u biha minal ibad. Ini apabila adanya yang memulai biha dengan bismillah itu minal ibad, dari para hamba. Fa in kana ikhbaran minallah, maka jika yang mengucapkan bismillah itu adalah ucapan bismillah, itu adalah pengkhabaran dari Allah, falaisal makna, maka maknanya itu bukan ala dzalika, atas sesuatu yang disebutkan tadi. Falaisal makna, maka bukanlah maknanya itu ala dzalika, atas yang telah disebutkan tadi. Balil makna, akan tapi maknanya adalah bismillah dengan nama Allah, karena ada kullu syai'in, segala sesuatu, wa minhu, dan dari Allah, takunu, menjadi ada, al asya'u, segala sesuatu. Nah, dari sini kita bisa ketahui ada dua makna dari bismillah, dari arah Allah dan dari arah hamba. Jika dari arah hamba, maka maknanya adalah aku memulai belajar atau yang lainnya dengan menyebut nama Allah. Nah, tujuannya adalah untuk minta tolong. Minta tolong plus cari keberkahan. Tetapi jika bismillah itu adalah pengkhabaran dari Allah, maka maknanya adalah dengan namaku wujudlah segala sesuatu, dan dariku menjadi ada segala sesuatu. Jadi segala yang ada di alam semesta ini, baik dari yang paling kecil dan yang paling besar, perwujudannya itu semuanya kembali kepada Allah. Nah, karena segala sesuatu itu datang dari Allah, adanya datang dari Allah, maka secara akal Allah wajib punya sifat-sifat yang sempurna. Sehingga di sini dikatakan wahada, dan ini yastalzimu, menuntut ittisofahu, disifatinya Allah, bijami sifat, dengan seluruh sifat-sifat. Fatakunul ba'u, sehingga huruf ba yang ada pada kalimat bismillah itu musyirotan, itu mengisarahkan li jami'il aqaid, kepada akidah-akidah. Jadi huruf ba yang ada pada bismillah itu sudah menunjukkan kepada seluruh akidah-akidah tauhid. Kata demikianlah Dzakara telah menyebutkan ba'dul a'immati tafsir, sebagian para imam tafsir. Summa, kemudian, innal mahdzufatil muqaddarata, sesungguhnya kalimat-kalimat yang dibuang, al-muqaddarata, yang ditakdirkan, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, kal muta'alliqil muqaddari fi basmalatil kitab, seperti perkara yang berhubungan, yang dikira-kirakan dalam bismillahnya Al-Qur'an, alladzi wa aqra'u, yang mana yang dikira-kirakan itu adalah aqra'u, aku membaca, au atslu, atau aku membaca, sama makalan. Alladzi huwa min kalamil hawadits, yang mana perkara yang diperkirakan tadi itu termasuk adalah kalam makhluk. Qil, ada yang mengatakan innahu minal Qur'an, bahwasanya hal tersebut, kalimat yang dikira-kirakan itu minal Qur'an, bagian dari Al-Qur'an.
Wakil dan ada yang mengatakan innahu laisa minhu, sesungguhnya lafadz yang diperkirakan itu bukan dari Al-Qur'an. Wa fi kullin, dan pada masing-masing pendapat itu nadhrun, itu ada argumentasinya, ada penelitiannya. Jadi ada yang mengatakan Al-Qur'an itu termasuk kalimat yang dibuang dalam Quran itu termasuk Al-Quran, ada yang mengatakan juga itu bukan dari Al-Quran. Amal awalu, adapun yang pertama, yang aku maksud dengan yang pertama itu adalah ja'lahu, menjadikan lafadz yang dikira-kirakan tadi minal Quran, bagian dari Al-Quran, fayalzamu, maka melazimkan, berakibat, alaihi, atas pendapat tersebut, melazimkan ta'liful Quran, tersusunnya Al-Quran, minal hadis, dari perkara yang baru, wal qadim, dan dari qadim. Wal murakabu minal qadim wal hadis hadithun, dan perkara yang tersusun dari yang qadim dan hadis itu hadis hukumnya. Fayalzamu, sehingga menuntut, annal qur'ana, bahasanya Al-Qur'an itu hadithun, itu hadis. Wayalzamu alaihi, dan menuntut ke atasnya juga, ta'liful Qur'an, tersusunnya Al-Qur'an, itu minal mu'jiz, itu daripada mu'jiz, wa huwa kalamullah, yang mu'jiz itu adalah kalamullah, wa ghairil mu'jiz, dan dari selain mu'jiz, wal muta'alliqu bil muqaddar, wal muta'alliqi bil muqaddar, dan perkara yang berkaitan dengan yang dikira-kirakan. Wal murakabu minal mu'jiz wa ghairil mu'jiz ghairu mu'jiz, dan perkara yang tersusun dari yang mu'jiz dan selain mu'jiz itu bukan mu'jiz. Nah, tadi min mu'jiz wa huwa kalamullah, wa ghairul mu'jiz wa huwa al-muta'alliqu al-muqaddar, yaitu perkara yang berhubungan yang diperkira-kirakan, dan perkara yang tersusun dari yang mu'jiz dan selain mu'jiz itu bukan mu'jiz. Fayalzamu, maka melazimkan, annal Qur'an, bahasanya Al-Qur'an itu ghairu mu'jiz, itu bukan mu'jiz. Wa amma tsani, adapun yang kedua, yang aku maksud adalah ja'lal muqaddarat min ghairil Qur'an, yaitu menjadikan perkara-perkara yang ditakdirkan, lafadz-lafadz yang ditakdirkan tadi, min ghairil Qur'an, daripada selain Al-Qur'an, fayalzamu, maka melazimkan, alaihi, di atas pendapat itu, ihtiyajul Qur'an, butuhnya Al-Qur'an, li ghairihi, kepada selain Al-Qur'an, yaitu menetapkan bahasanya Quran tadi butuh dengan lafadz-lafadz yang diperkira-kirakan. Wala khifa'a, dan tidak disamarkan, anna dzalika, bahasanya Quran tadi butuh dengan yang lainnya itu naqsun, itu adalah kekurangan. Jadi tentang status lafadz yang dibuang dalam Al-Quran itu ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan dari Al-Quran, ada yang mengatakan tidak, dan masing-masing pendapat itu ada argumentasinya. Jadi kalau kita menjadikan lafaz yang dibuang itu termasuk Al-Quran, berarti Al-Quran adalah hadis, perkara yang baru. Karena perkara yang tersusun dari qadim dan hadis, maka hukumnya adalah hadis, dihukumi perkara yang baru, bukan qadim. Sehingga menuntut pengertian bahasanya Al-Quran tersusun dari mu'jiz dan bukan mu'jiz. Nah, sesuatu yang tersusun dari yang mu'jiz dan bukan mu'jiz itu berarti bukan mu'jiz. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yang menjadikan lafal yang diperkira-kirakan dalam Al-Quran itu bukan dari bagian Al-Quran, maka menuntut bahasanya Al-Quran itu butuh kepada selain Al-Quran, dan Quran butuh kepada selain Al-Quran itu merupakan kekurangan. Nah, lantas bagaimana? Nah, jawabannya ada pada paragraf setelah ini. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.